Terbukti ya, Gus Miftah ini termakan cakap omongannya sendiri, termakan cakap ceramahnya sendiri, padahal dia yang ceramah guys ya. Kalau setelah nonton ini banyak yang mengatakan bahwa si bapak penjual es itu diangkat derajatnya karena omongan Gus Miftah, diberangkatkan haji dan banyak yang membantu, ya sah-sah saja. Tapi entah kenapa tiba-tiba aku merinding nonton ini, dia termakan cakap omongan sendiri ya, padahal dia yang ceramah ini ya. Coba kita dengar. Jangan pernah menghina orang. Kalau orang itu balas menghina, kita nggak akan masalah. Yang paling cilaka adalah ketika kita menghina orang lain, sementara dibalas dengan senyuman. Allahu Akbar. Benar. Tuh, kita ulang guys ya. Ini Gus Miftah yang ceramahnya sendiri loh. Jangan pernah menghina orang. Kalau orang itu balas menghina, kita nggak akan masalah. Yang paling cilaka adalah ketika kita menghina orang lain, sementara dibalas dengan senyuman. Modar kita ada. Jangan pernah berbuat aniaya dengan orang. Kalau orang itu membalas aniaya kita, nggak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita berbuat aniaya dibalas dengan kebaikan. Rongos. Betul? Nah, gimana menurut kalian guys ya omongannya dari Gus Miftah yang ceramahnya sendiri ya. Dia ceramah sendiri di tempat lain, tapi ini kejadian apa yang dia omongkan itu kejadian gitu ya. Silahkan berkomentar menurut opini dan pendapat kalian masing-masing ya. Presiden Prabowo Subianto diminta memecat pendakwa Gus Miftah atau Miftah Maulana Habibur Rahman dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Adapun permintaan itu disampaikan pengamat politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas. Jadi perlu ada teguran dulu dari bosnya, baru yang bersangkutan minta maaf. Ini contoh pejabat publik yang memang baik atau gimana ya, Pak Ujang? Ya, tentu saya melihatnya sesuatu yang bagus dari Pak Presiden, mengingatkan anak buahnya, mengingatkan urusan khususnya. Gus Miftah berpotensi untuk dipecat ya, itu beredar luas di netizen ya, agar warganet meminta pecat saja Gus Miftah, sudah bikin malu Presiden Prabowo, kan dia utusan tapi bicaranya cangkemnya nggak dijaga gitu ya. Bahkan presenter TV tadi ngegas gitu ya, apa seperti ini pejabat publik mesti ditegur dulu dari atasan baru minta maaf? Seperti apa tanggapan para netizen ya, yang walaupun sudah minta maaf, walaupun Gus Miftah mengatakan akan mengumrohkan penjual es tersebut, tapi ini masih terus bergulir ya. Seperti apa tanggapan warganet? Mari kita simak. Jangan bilang bapak penjual es itu dinaikkan derajatnya karena dihina oleh Miftah dan semua audiens yang tertawa yang kayak Dajjal itu. Bapak itu mendapatkan rezeki dan dinaikkan derajatnya itu karena doa-doanya. Karena Tuhan ingin menunjukkan kepada Miftah bahwasannya yang dihinanya itu adalah ciptaan Tuhan yang seharusnya dilayakkan. Rupanya kejadian ini bukan kejadian yang pertama, tetapi memang dia beberapa kali mengolok-olok tukang es. Dengan katanya seperti ini, seolah-olah tukang es adalah nyemot. Ini kalau difilmkan, judul filmnya adalah Dajjal versus Ya'juj Ma'juj. Melihat yang di sebelahnya yang ketawa-ketawa terbahak-bahak kali itu, banyak kali bercandaanmu atau guyonanmu itu nggak lucu sama sekali. Nggak lucu sama sekali. Cenderung menjijaikan, ya. Anda tahu siapa yang digendong sama si buta dari gua hantu? Sekarang jualan es teh. Ya, beredar juga di TikTok ya, kalau bukan cuma satu video Gus Miftah merendahkan penjual es teh dalam ceramahnya. Ini kembali viral video lamanya yang dia merendahkan penjual es teh yang menyamakan dengan kera. Ya sama, entah ini candaan tapi sepertinya tetap aja nggak pantas kalau seperti itu ya. Anda tahu siapa yang digendong sama si buta dari gua hantu? Sekarang jualan es teh. Nah, part 2 ini videonya belum viral, tapi sekarang ketika dia merendahkan penjual es teh yang bapak-bapak Sino Haji menjadi viral. Tapi ini video lamanya belum viral guys. Bagaimana menurut kalian? Bahwa bukan cuma satu candaannya yang merendahkan penjual es teh, dia ini menyamakan dengan nyemot. Silahkan berkomentar. Jadi pendakwa jangan sombong. Itulah kalau kau tidak punya adab, kau lebih hina dari binatang. Lihat itu koruptor. Apa dia goblok? Cerdas, pintar-pintar, profesor, wali kota, menteri, gubernur, cerdas semua.
Tapi apa yang kurang? Adab. Maka kalian belajar setinggi-tingginya, tapi jangan kau sombong. Fir'aun haram masuk surga bukan karena dia bodoh, dia sombong. Jadi pendakwah jangan sombong. Ini mau petantang petenteng. Jangan sombong dasar. Kamu bisa dakwah karena ada penontonmu. Mana bisa? Saya berapi-api ceramah di sini 2 jam menggelegar, meyakinkan, tapi tidak ada yang nonton. Sosok Habib Zidan ini ya menjadi sorotan juga karena dia membela Gus Miftah ya, karena tepat ada di sebelahnya. Makanya kalian itu nonton fullnya katanya. Sosok beliau itu kalau ceramah tuh memang seperti itu ceramahnya. Makanya besok-besok nonton fullnya. Jadi sebenarnya memang karakter dakwahnya Gus Miftah itu seperti itu. Jadi kalau saya mau menyalahkan juga bukan kapasitas saya, karena memang karakter dakwahnya Gus Miftah itu dari dulu tuh seperti itu, karena beliau banyak merangkul anak-anak kalangan yang kurang baik dirangkul. Jadi metode dakwahnya beliau seperti itu. Satu lagi, beliau tuh kalau memberi kalimat-kalimat seperti itu tuh kalimat-kalimat spontan. Jadi bukan kalimat yang disengaja. Toh kalaupun beliau seperti itu, emang makanannya, minumannya semua diborong sama Gus Miftah. Gus Miftah tuh udah biasa kayak gitu. Jadi susah. Besok-besok kalau melihat videonya yang full. Banyak udah ngelihat full ya, tapi nggak ada korelasinya gitu. Tetap aja kalau ngerendahin yang ngerendahin ya kan. Bahkan sosok Habib Zidan ini juga ikut tertawa terbahak-bahak guys. Nih, kelakuan lumayan versi panjangnya. Sabar. Pokoknya lah ngombe es teh, tolong gulanya jangan diaduk supaya manisnya di akhir. Es tehmu oke ra? Masih, yo kono didol goblok. Tuh. Sosok Habib yang bela Gus tadi juga ya tertawa terbahak-bahak gitu ya. Ini yang katanya memang versi ceramahnya seperti itu, memang seperti itu cara ceramahnya, tapi ngapain disuruh tonton full kalau cuman potongan gini aja kita udah tahu gitu ya. Apa presiden kita tuh begitu menghargai wong Cile ya. Wong Cile itu bukan cuma lip service, bukan cuma sekedar omongan kalau presiden menyatakan bahwa dia cinta pada orang kecil. Ada pidatonya, coba buka di YouTube itu. Ya kan? Direndeng sama Gus Miftah ini bahwa dia banyak sarjana tapi dia lebih hormat, sampai tangannya begini, hormat kepada namanya pedagang kaki lima, nelayan, petani, buruh tani, ya kan? Pokok semua orang-orang kecil yang keluar tiap hari dengan keringatnya mencari nafkah untuk sesuap nasi bagi anak dan istrinya, ya kan? Oke. Jadi Gus Miftah dan semua kabinet merah putih, pembantu-pembantu Presiden Prabowo itu harus sensitif terhadap apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Jangan sekali-sekali nyakitin hati rakyat. Pertama presiden yang akan nyerang, yang kedua adalah netizen. Kita ini, oke? Terungkap ternyata Gus Miftah belum melaporkan harta kekayaan ke KPK guys ya. Dan bidang kerukunan beragama Miftah Maulana rupanya belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini terungkap di tengah viral video Miftah yang mencaci penjual es teh. KPK mengungkapkan Miftah Maulana belum lapor harta kekayaannya. KPK pun mengingatkan Miftah untuk tidak menyepelekan penyerahan berkas itu dan menyerahkannya dalam waktu dekat. Dari 15 utusan, penasehat dan staf sus presiden, baru 6 orang yang sudah menyerahkan LHKPN ke KPK. Miftah termasuk dalam 9 pejabat yang belum menyerahkan LHKPN.